Beberapa kali saya sampaikan kalau memakai joran tege memang harus sesuai dengan target, style, dan peruntukannya, Mas. Jadi kalau mancing ikan kecil jangan pakai tege yang spesifikasinya hard, jadi harus pakai yang medium. Nah, kalau mau target ikan besar harus pakai yang hard, jangan pakai medium, kelamaan, Mas. Kecuali memang mau menikmati sensasi battle dengan ikan. Jadi sesuai style dan target dan gaya kita masing-masing lah, kesenangan masing-masing. Jadi kita tidak bisa paksakan. Hari ini saya punya tege kaku lagi, saingan dari Kakusu, tapi saya belum bisa bedelkan dengan Kakusu karena stok Kakusu juga tadi dicek kosong. Jadi saya akan reviewkan tege impor baru. Di sini ada tulisan ZBYJ, Zanboyuju. Ini yang seri King Special. Nah, ini yang saya sampaikan tadi mirip dengan Kakusu. Ini produk terbaru, impor juga sama. ZBYJ, Zanboyuju. Ini produk yang seri King Power, ukuran 450. Tulisannya fiber, tapi bahannya fiber atau karbon nanti kita coba lihat, Mas. Oke. Secara penampakan seperti ini. Di bagian belakang, karena ruasnya ini besar dan panjang juga sama seperti Kakusu. Ini harganya 275.000 di Mitra Nelayan Ready. Oke. Untuk belakangnya logam seperti ini. Oh, besar, Mas. Ini ukuran 17 logam, dan ini sudah ada konektor logamnya untuk tutup ulir di bagian belakangnya. Tutup di bagian depannya ini juga sudah logam, tapi ini belum ada ring logamnya untuk bagian ujung pangkal ruas. Ukurannya 17,5 untuk tutup depannya. Oke, sebelum ke lebih lanjut kita akan timbang dulu. Oh, kita ukur dulu karena ini panjang, Mas. 80 mungkin ya. Wow. 80 persis, bukan, 79,5 untuk ruas tertutupnya tanpa tutup depan. Kalau full dengan tutup depan di 81 cm. 81 cm. Nah, untuk diameter gagangnya ini lumayan besar. Kita akan ukurkan di sini 24,6. Di bagian ini habis warna biru, di garis silver sini 19,5, dan di ujung pangkal ruas ini 18,9. Ini yang ukuran 450. Saya kurang paham ini hanya ada satu ukuran atau ada ukuran lain. Yang jelas di toko Mitra Nelayan cuma ada satu ukuran ini aja, 450. Kita akan coba timbang. 178 gram, Mas, 450. Kita coba ambil tutup depannya. Jadi berapakah? 160 gram, masih lebih ringan Kakusu, Mas. Kakusu itu di kisaran 130-140-an ya kalau tidak salah. Sedikit lupa, Mas. Yang tahu bisa komen, Mas. Seperti ini penampakan desainnya. Tutupnya ini sudah logam. Sudah ada konektor ring logamnya juga untuk tutup bagian belakang. Warna biru. Ada tulisan King besar dengan motif seperti ini. Ini YBYJ, Zanboyuju, Mas, impor. Ukuran 450, power high density fiber 450. Nah, ini tertulis fiber, tapi fiber atau karbon nanti kita lihat seperti apa dalemannya, Mas. Desainnya seperti ini. Ini motif karbonnya spiral glossy seperti Kakusu, Mas. Di bagian depan ini ada tulisan King besar dengan background warna biru dan motif sama seperti di bagian pangkal. Tutup depannya ini sudah logam. Belum ada ring logamnya ya, Mas. Lah yang biasanya ada tanda peringatan. Nah, ini polos, Mas, tidak ada tanda peringatan, tidak ada stiker hologram dan lain-lain, polos saja. Susunan diameter ruas tampak dari belakang seperti ini. Ini sudah ada garis penguncinya. Di bagian belakang ini sebenarnya karbonnya ini hulu, tapi di bagian belakang ini ditutup dengan warna merah seperti ini, Mas. Tapi ini sebenarnya hulu, Mas, bukan padet ya, ini hulu.
jadi lebih kaku. Nanti actionnya seperti apa kita lihat Mas. Untuk bagian belakangnya seperti ini, oval, warna silver emas, ukuran 17. Ini tidak ada seal karetnya, tapi sudah ada konektor untuk logam ulir di bagian tutup pangkalnya. Untuk susunan diameter tampak dari depannya seperti ini. Ini ujungnya belum rolling tip. Ini hulu ya Mas. Diameter ruasnya ini susunannya lumayan longgar dan tutup depannya seperti ini. Ini ukuran 17,5. Sudah logam, konektornya ini karet. Kita akan hitung dulu jumlah ruasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada 7 ruas Mas. Ternyata ini karbonnya lumayan bagus Mas. Sama seperti Kakusu. Ini motifnya spiral glossy. Ruas pertamanya ini, oh benar ini hulu Mas, bukan padat ya, bukan karbon padat tapi hulu. Tidak ada bonus ruas ujungnya. Di pangkal ruasnya ini sudah ada garis pengunci tanpa ada nomor serinya. Saya lihatkan dari jarak dekat. Seperti ini penampakan dari sampingnya. Wah, anginnya gede. Ini karbonnya spiral glossy sampai ke bagian ujung ini semua sama polos Mas. Tidak ada warna lain-lain, polos saja. Penampakan ketebalan ruas dari sisi depannya seperti ini. Penampakan ketebalan ruas dari sisi belakangnya seperti ini. Kuantil-kuantil Mas. Kita coba ukurkan biar tidak penasaran Mas. Kita mulai dari ruas pertama, ujung. Pangkalnya 3,6 dan ujungnya sini di bawah benangnya 1,4. Untuk ruas keduanya, pangkalnya 6,7, ujungnya sini 4,6. Untuk ketebalan di bagian pangkalnya 0,5. Mantep. Ujungnya sini 0,5 sama. Untuk ruas ketiganya, diameter di bagian pangkalnya 11,0, diameter bagian ujungnya 7,7, ketebalan di bagian pangkalnya sini 0,6, ketebalan di bagian ujungnya 0,4. Untuk ruas keempatnya, diameter di bagian pangkalnya 13,2, diameter di bagian ujungnya sini 12,1, ketebalan di bagian pangkalnya sini 0,7 Mas. Wandel ini. Ketebalan di ujungnya ini 0,5. Untuk ruas kelimanya, diameter di belakang 15,5, diameter di bagian depannya 14,2, ketebalan ruas di pangkalnya 0,7 juga, di bagian depannya 0,5. Untuk ruas keenamnya, diameter di belakang 17,8, diameter di depannya 16,8, ketebalan di bagian pangkalnya ini 0,8, ketebalan di bagian depannya 0,5. Wandel ini. Untuk ruas gagangnya ini kita ukurkan depannya 0,6. Dan ini rasanya lumayan berat Mas. Oke, sudah lengkap. Kita langsung ke cek action dan bendingnya seperti apa Mas. Kaku nih, ini jelas. Oke Mas, kita akan cek actionnya dulu. Nanti setelah itu kita akan cek bendingnya seperti apa. Ini mereknya aneh. Zanboyuju ZBYJ. Ini yang seri King ukuran 450. Harganya cukup murah di 275.000, sama hampir sama seperti Kakusu Mas. Secara spek bahan tadi sudah kita lihat juga hampir mirip-mirip dengan Kakusu. Kakusu itu produk dari Ryoshi Mas. Nah ini. Wah iya Mas. Ini kurang lebih hampir sama seperti Kakusu Mas. Kakune pol ini. Dan ujungnya juga karbon hulu. Sama Kakusu juga hulu. Seperti ini actionnya. Kalau dari sisi lurusnya ini sudah lurus di ukuran 450. Tapi perlu sedikit diputar-putar lagi biar lebih lurus Mas. Oh ini ketemu lurusnya ini. Rasanya lumayan berat ini. Untuk senter bebannya kita cek di sini. Ini ruasnya lumayan panjang.
ada di ruas kedua ujung mas di sini. Ruas kedua ujung. Saya lihatkan actionnya dari belakang. Seperti ini kakunya. Jadi nek digoyang ini mas, di bagian tengah gerak itu, di bagian pangkal dia ikut ikut gerak. Rasanya ikut apa jenengannya ketarik gitu loh. Piye sing menjelaskan piye? Masih lebih apa jenengannya lebih berat ini daripada Kakusu mas. Kalau dari sisi harga kurang lebih sama, kualitas karbon juga kurang lebih sama, detailnya tadi sudah kita lihat kan. Oke, sekarang kita akan cek untuk bendingnya seperti apa. Di beban langsung 252 gram mas. Nanti kalau masih oke kita coba yang 400 gramnya. Ini ujungnya karbon holo. Kalau kita lihat dari lengkungan bagian ujungnya, wah, kaku mas ini. Jadi hanya melengkung di sambungan antara ruas 1 dan 2. Ini di beban 252 gram. Kita coba angkat secara keseluruhan seperti apa bendingnya di 252 gram. Nih, seperti ini di 252 gram. Oke, masih terasa ringan. Dari belakang, kemarin ada yang request dari belakang seperti ini. Kelihatan? Dari samping seperti ini. 252 gram. Oke, kita akan ganti di beban 400 gram mas, karena 252 masih terasa ringan. Kita coba tingkatkan ke 405 gram. 405 gram sudah terpasang. Kita coba angkat. Seperti ini di 405 gram. Masih terasa enteng mas. Karena secara spek ini memang lumayan kaku. Dan harganya lumayan murah ini mas. Nah, kelas-kelas seperti Kakusu, terus Fukushima Sargas itu kurang lebih seperti ini. Tapi ya resikonya memang kalau joran hard, tegek hard itu pasti berat mas. Oke, dari belakang 405 gramnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Abot ya mas. Yanboyuju King. Saingannya Kakusu mas. Berapakah panjang reelnya? Wah, kalau ini reel mas. Ini 458. 457 mas. Kalau sampai ujung tali 460. Rata-rata TG impor memang panjangnya real. Kalau yang cari TG impor ini apa TG yang panjangnya real ini pas dan actionnya lumayan kaku. Bukan lumayan kaku, memang kaku. Sekarang itu banyak sekali TG-TG impor mas yang berseliweran di online shop, di toko-toko lokalan juga semakin banyak. Karena begini, standar harga TG impor itu memang tidak ada standarnya, hanya kita melihat dari sisi kualitas bahan dan rasanya saja. Kalau dari sisi harga tidak ada patokan tertentu, karena memang brandnya itu masing-masing wilayah bisa jadi berbeda. Misal sama-sama ZMS Kratos, DSN Black, terus Aquakil Krava, itu tidak semua toko pasti ada, karena mereka masing-masing punya semacam chemistry brand tersendiri. Mungkin mereka ambil brand khusus yang hanya dijual di 1-2 toko saja. Artinya tidak ada patokan standar harganya. Kita mau kasih harga berapapun, monggo terserah. Kalau dari sisi saya, ini yang sudah kita review, Yanboyuju. Ini sekilas memang mirip Kakusu, dari sisi harga juga hampir sama. Kalau dari sisi kaku, lebih kaku ini, tapi lebih berat ini juga. Dari sisi kualitas bahan, oke sih, meskipun di sini tertulis high density fiber. Cuma kalau menurut saya ini karbon bukan fiber mas. Kenapa di luar negeri harga-harga TG itu katanya murah? Ya karena memang di sana tempatnya mas. Sekono itu gampangnya. Dewi raiso kok. Rata-rata TG juga impor, yang buatan lokal itu hanya beberapa saja, tidak banyak. Itu hanya sedikit sharing saja. Barangkali ada yang pendapatnya berbeda, bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing mas, tukar ilmu, tukar pengalaman. Kalau setahu saya yo ngono kuwi. Terima kasih sudah nonton. Yang mau TG-nya bisa langsung datang ke toko. Kalau mau kejauhan bisa online, bisa klik link di bawah ini. Kalau tidak ada persamaannya saya carikan, saya sertakan di link di bawah ini.
cek dulu deskripsinya, kalau cocok baru cek. Oke, terima kasih sudah nonton, sehat selalu, lancar rezeki, mantap.